Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kifli Buna, kelas A S1 Farmasi 2017, Universitas Negeri Gorontalo, akan menjelaskan materi mengenai sintetik senyawa obat. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas sintesis senyawa azo 4-amino 3-E 4-hidroksifenilazo benzena sulfonamida dari P-aminofenol dengan sulfanilamida. Seperti yang kita ketahui bersama, P-aminofenol merupakan salah satu amina primer yang berperan sebagai prekursor obat parasetamol, sedangkan sulfanilamida sebagai zat antibakteri. Sehingga perlu dilakukan sintesis senyawa yang menghasilkan senyawa baru, yakni senyawa azo 4-amino 3-E 4-hidroksifenilazo benzena sulfonamida yang berperan sebagai antibiotik, antibakteri, dan anti jamur yang dapat terlihat untuk menghambat sintesis DNA, RNA, dan protein pada bakteri. Adapun tahapan yang dapat dilakukan untuk mensintesis suatu senyawa yaitu melalui diskoneksi, retrosintesis, sinton, dan reagen. Diskoneksi merupakan suatu reaksi dalam mendapatkan bahan awal untuk mensintesis suatu senyawa. Sedangkan retrosintesis merupakan kebalikan dari diskoneksi. Hasil reaksi dari diskoneksi itu disebut dengan sinton. Sedangkan reagen merupakan senyawa yang identik dengan sinton. Karena sinton tidak terdapat di pasaran atau tidak dijual, maka untuk mendapatkan senyawa yang identik dengan sinton dibutuhkan reagen. Untuk diskoneksi senyawa azo ini dapat dilakukan dengan metode analisis sintesis senyawa berdasarkan reaksi kopling, yaitu antara ion diazonium yakni 4-hidroksibenzena diazonium dengan sulfanilamida yakni 4-aminobenzena sulfanilamida yang terjadi pada atom C nomor 3 posisi orto dan gugus amina atau NH2 pada posisi meta dari gugus sulfonamida dalam reaksi substitusi aromatik elektrofilik. Sedangkan untuk retrosintesis senyawa azo tersebut dapat dilakukan melalui reaksi diazotasi yang dilanjutkan dengan reaksi kopling azo, di mana di sini digunakan senyawa amina primer sebagai sumber ion diazonium untuk menghasilkan garam diazonium melalui perlakuan asam nitrit dengan pendorong gugus N. Namun asam nitrit tidak stabil dan sangat volatil, sehingga digunakan natrium nitrit dingin dalam larutan HCl sebagai penghidrolisis untuk membentuk ion nitrosonium dan air. Setelah itu, tentunya pada hasil diskoneksi sebelumnya didapatkan hasil reaksi yakni sinton. Namun sinton di sini tidak digunakan, melainkan reagen yang identik dengan sinton. Nah, untuk reagennya sendiri digunakan 4-aminofenol. Untuk reaksi yang terjadi dalam sintesis senyawa azo ini adalah reaksi substitusi elektrofilik. Gugus N pada ujung ion diazonium sebagai elektrofil akan diserang oleh agen pengkopling atau nukleofil. Dalam reaksi substitusi aromatik elektrofilik ini dilakukan dalam suhu ruang. Hanya cincin benzen aktif seperti fenol, anilina, dan N-alkil anilina yang mengalami reaksi kopling dengan elektrofil atau ion diazonium dalam membentuk suatu senyawa azo. Reaksi kopling azo dilakukan pada suasana basah, sehingga terjadi deprotonasi agen pengkopling untuk mengaktifkan cincin aromatik terhadap reaksi substitusi aromatik elektrofilik. Untuk metode dan cara kerja sintesis senyawa azo ini yaitu dengan menyiapkan P-aminofenol dan sulfanilamida. Untuk P-aminofenol dilakukan reaksi diazotasi sehingga didapatkan larutan garam diazonium. Sedangkan sulfanilamida ditambah dengan NaOH 10% akan mendapatkan larutan kopling. Larutan garam diazonium dari P-aminofenol
dan larutan pengkopling dari sulfanilamida selanjutnya direaksikan, disebut dengan reaksi kopling. Pada masing-masing waktu 5, 15 menit, 30 menit, 60 menit, hingga 120 menit. Sehingga didapatkan crude azo dalam keadaan basah. Setelah itu dilakukan pemurnian. Proses pemurnian inilah yang merupakan untuk mendapatkan suatu senyawa azo. Senyawa azo yang dalam keadaan basah selanjutnya dikeringkan. Setelah dikeringkan, maka dilakukan identifikasi senyawa untuk selanjutnya. Setelah melalui serangkaian reaksi antara p-aminofenol dan sulfanilamida, selanjutnya didapatkan crude azo, maka dilanjutkan untuk proses pemurnian dengan cara rekristalisasi. Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memurnikan zat kimia dengan melarutkan senyawa dalam pelarut yang sesuai dan juga melarutkan pengotornya. Di sini, crude azo basah dilarutkan dalam berbagai pelarut dan diamati kelarutannya pada suhu ruang maupun panas. Setelah itu, diambil filtratnya untuk zat yang larut, kemudian dikristalkan pada suhu rendah untuk memperoleh padatan. Diambil pula zat pengotor untuk difiltrasi. Nah, di sini selanjutnya dikeringkan pada suhu ruang dan dilakukan pemurnian dengan KLT dengan hasil pemisahan spot tunggal bulat. Setelah itu, ditimbang berat padatan murni, kemudian dihitung rendamennya. Untuk identifikasi hasil senyawa dapat dilakukan berbagai tahapan analisis. Dimulai dari pemurnian dengan KLT atau kromatografi lapis tipis. Seperti yang telah dijelaskan, untuk spot pemisahan KLT dan material awal dari produk sintesis dapat dilihat pada gambar ini. Hasil KLT menunjukkan bahwa sintesis yang dilakukan pada waktu kopling 5 menit, 15 menit, dan 30 menit menghasilkan produk sintesis dengan spot tunggal. Namun, nilai RF-nya sulfanilamida yaitu 0,22. Sedangkan pada waktu kopling 60 menit dan 120 menit diperoleh produk sintesis yang menghasilkan spot baru yaitu 0,51 untuk waktu 60 menit dan 0,31 untuk waktu 120 menit. Yang berbeda nilai RF-nya dengan p-aminofenol, sulfanilamida maupun garam diazonium. Berdasarkan hal tersebut, diduga telah terbentuk senyawa baru, yakni senyawa azo. Setelah itu, dilakukan tahapan analisis selanjutnya menggunakan spektroskopi UV phase yang dilakukan secara kualitatif untuk mengetahui pola spektrum sampel pada panjang gelombang maksimum. Hasil scanning menunjukkan absorbansi maksimum sebesar 0,375 pada panjang gelombang 364 nanometer. Berdasarkan hasil literatur, panjang gelombang 364 nanometer merupakan rentang transisi N yang menyatakan serapan N rangkap 2N yang merupakan ikatan azo dan transisi elektronik cincin benzen aromatik yang muncul pada serapan yang lebih rendah. Untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa, dilakukan analisis spektroskopi IR dengan gambar seperti ini dalam membantu perkiraan struktur hasil sintesis. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat kolom pita serapan dan gugus fungsi hasil analisis spektroskopi IR. Pada pita serapan 3249 dan 3341 yaitu menunjukkan NH primer, 3057 dan 3023 CH/SP kuadrat, 1588 C rangkap 2C aromatik, 1492 N rangkap 2N yaitu azo, 1282 CN amina, 1331 S rangkap 2 sulfonat, 751 merupakan substituen orto, 682, 769, 890 merupakan substituen meta, sedangkan 838 merupakan substituen para. Tahapan terakhir analisisnya
yaitu menggunakan spektroskopi nuklear magnetic resonance untuk mengetahui jumlah, jenis, dan lingkungan proton dalam struktur senyawa, sehingga sangat membantu dalam penyusunan struktur hasil sintesis. Untuk itu, perkiraan strukturnya seperti ini, yang dinamakan garam 4-amino 3-E4-hidroksifenilazo-benzena-sulfonamida atau yang merupakan sintesis dari P-aminofenol dan sulfonamida yang menghasilkan senyawa baru, yakni senyawa azo yang dapat bermanfaat sebagai antibakteri, anti jamur, dan juga dapat bermanfaat sebagai antibiotik. Teman-teman, video presentasinya sudah selesai nih. Demikian penjelasan materi mengenai sintesis senyawa azo 4-amino 3-E4-hidroksifenilazo-benzena sulfonamida dari P-aminofenol dengan sulfanilamida yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.